Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa innal hamdalillah sallallahu ala Rasulillah wa ala ali Sayyid ibn Abdullah la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Jamaah Masjid Khairul Ummah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ibadah kita atas bimbingan Allah, niat kita pun atas ridhonya Allah. Mudah-mudahan pada akhirnya kita menjadi para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf agak lambat. Tadi sudah lewat sini dicor jalan dari sana itu ya. Jadi kita muter sana dulu ke sini, ya udah. Itu yang terbaik. Kalau tahu mah kita langsung aja dari Asem ke sini gitu. Tapi jemaah rahimakumullah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Thaha ya. Wa man a'rada Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nasruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah. Wa man a'rada, barang siapa orang yang berpaling, mana berpaling itu tidak sesuai perintah Allah. Bukan melaksanakan, malah meninggalkan. Bukan mensyukuri, menikmati dan menerima, malah menentang. Bukan makin mendekat, makin menjauh. Bukan makin syukur, tapi makin kufur. A'rad an dzikrillah adalah orang yang berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada, barang siapa orang yang berpaling an dzikrillah dari perintah Allah Subhanahu wa taala, kana ma'isyatan donka, Allah ancam yang pertama, ma'isyatan donka, Allah akan sempitkan kehidupannya. Astagfirullah. Urusan dunianya itu disempitkan, disulitkan oleh Allah. Kalau orang yang pura-pura, misalkan begini, tahu subuh malah tidur. Dikasih kesempatan ada tahajud kita melek, malah tidur. Ya, ibaratnya begitu tuh. Tahu hari ini ada pengajian, hari ini ada kajian, hari ini ada ta'lim, tetapi mereka ya antara ogah dan tidak, mau nggak mau, ya nggak tertarik lah kayak gitu. Nah, ini termasuk orang kana ma'isyatan dunka, Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Kenapa demikian Allah berikan kehidupan yang sempit? Ya karena hidupnya tidak bermakna gitu. Buat apa sih kasih hidup panjang kalau tidak ibadah? Buat apa sih kasih sehat tidak makin merunduk gitu? Buat apa dikasih banyaknya semua kemudahan dari Allah, tapi makin menantang. Buat apa sih dikasih kelebihan sehat, hartanya sebagainya? Justru ketika manusia disulitkan oleh Allah, ya kan? Justru ketika manusia disakitkan oleh Allah, itu sebenarnya bentuk kasih sayang Allah. Takutnya dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, bukan tambah taat, tapi tambah menantang Allah, gitu ya. Makanya kan ada doa, ya Allah, andai saya hidup ini masih panjang, dan hidup ini masih bermanfaat, dan hidup kami itu makin ibadah, silahkan panjangkan umur kami dalam taat. Tapi andaikan saya diberikan umur yang panjang, tapi seiring dengan panjangnya umur, sehatnya badan makin meningkat, ya kan, maksiat saya, buat apa ya Allah? Udah pendekin aja ya Allah. Maknanya bukan gak umur panjang, bukan minta apa, ukurannya bukan panjang tidaknya, tapi ukurannya adalah yakni kita taatnya kepada Allah. Makanya sunatullah ya, orang semakin tua makin diambil sama Allah. Kemampuan otak besar kita kan makin mengecil. Lutut kita juga bukan makin kuat. Andai saja Pak Asmat umur 50 tahun, tapi kekuatan 20 tahun, kacau Pak. Iya, kacau nggak kira-kira Pak? Itu sunatullah Pak. Iya. Umur 50 atau 60 tahun, tapi kekuatan kita, gayanya itu 17 tahun, kacau. Ya pendekin aja.
Iya, kenapa masalahnya? Karena kita makin nggak tahu diri, Pak. Iya, makin ingin lagi, makin pengen lagi, pengen nambah terus pikirannya. Kapan tobatnya kita? Masya Allah. Iya, makanya kekuatannya termasuk wajah kita. Makin tua, makin jelek kita kan. Uban makin bertabur, mata juga lamur, apalagi geraham udah pada mundur, supaya kulit kita makin mengendur. Itu kan tandanya kita cuma makan kubur. Sedekat lagi melangkah kita bakal masuk kubur. Itu nasihat semuanya, Pak. Allah berikan pada kita. Ya Allah, perasaan nggak lama dulu masih kecil di kampung, belum lama kita masih bocah, kita main, riang gembira kayak apa ya Allah, tiba-tiba sekarang udah tua rentak kayak gini ya Allah. Ya Allah, dulu Pak yang namanya kita masih muda, asam urat nggak ada, kolesterol belum nggak ada, lambung kagak ada. Sekarang mau diadain semua sama Allah, subhanallah. Sunnatullah, kembali lagi Allah punya tujuan pada kita. Tujuannya apa? Biar kita terhadap hubbud dunia dikecilkan oleh Allah, biar kita hubbullah, cinta pada Allah yang sebenarnya. Jadi Allah itu punya rencana. Allah tuh punya strategi sayang terhadap kita. Makanya orang arif billah ya, arif itu maknanya orang yang diberitahu oleh Allah billah, tahu tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka memandang itu tidak semuanya enak, mereka anggap itu baik. Tidak semua yang namanya sehat itu mereka anggap baik. Sakit pun anggap baik. Jadi ukurannya itu kan hanya sekedar banyaknya harta, suksesnya harta, ataupun sehat dan kuatnya. Ukurannya itu tambah taatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin makumullah berbahagia. Makanya mereka kalau berdoa, setelah ikhtiar, setelah usaha, setelah mereka berbagai macam dikerahkan segala kemampuan, ujungnya apa mereka katakan? Terserah Engkau ya Allah, berikan yang terbaik. Gitu kan? Enggak gitu, ya Allah kalau bisa jangan mati, hidup aja. Enggak gitu. Ya Allah kalau begitu jangan sampai sakit, sehatin ya Allah. Enggak gitu. Orang arif bila dia tahu apa yang terbaik dari Allah, dan Allah yang mendidik kita tuh Allah, bukan kita. Kita tuh nggak bakal mau sholat tanpa bimbingan Allah. Allah nggak bakal mau duduk di sini. Ini kan jam-jamnya tidur enak, Pak. Apalagi semalam minggu nonton bola, kacau, dan lain sebagainya. Ya, ini kalau bukan panggilan Allah, ditenangkan, disadarkan oleh Allah, diberikan kemudahan Allah, nggak bakalan kita nyampe hari ini, Pak. Kenapa tujuannya? Nah inilah orang-orang yang bijak arif billah, mereka memandang semua itu adalah yang terbaik dari Allah. Kayak gini, ya Allah saya udah usaha, orang tua saya berikan obat, saya berikan pengobatan dan sebagainya. Selanjutnya terserah ya Allah yang terbaik dari Allah. Andaikan ponisnya yang paling pertama, Allah berikan masa hidup panjang, itu yang terbaik. Andaikan mereka ternyata meninggal dunia setelah kita ikhtiarkan, itulah yang terbaik. Jadi kita hidup ini setelah ikhtiar, setelah berjuang, setelah kita berusaha, ujung yang paling terakhir kita nggak pernah memaksakan. Ya Allah, mana yang terbaik buat diri kami. Mudah-mudahan yang terbaik menurut Engkau, terbaik juga menurut kami ya Allah. Gitu. Jadi namanya ridho, lapang tuh hati. Jadi kita itu punya raudhah min riyadil jannah, hati kita itu punya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada taman surganya Allah dalam kalbu kita secara, katakanlah tidak secara majaz ya, secara majaz dalam bahasa ini, artinya bukan yang sebenarnya. Artinya raudhah itu kan sesuatu yang menyenangkan. Siapa yang hati yang menyenangkan itu hatinya yang ridho, yang lapang, yang pasrah, yang totalitas. Ya Rabb, tidak pernah ada keindahan kecuali milik Engkau, tidak pernah ada kepastian kecuali aturan Engkau, tidak pernah ada sesuatu yang terbaik kecuali memang anugerah Engkau. Ya Rabb, bawalah kami dalam ridho-Mu, bawalah kami dalam paham-Mu. Mudah-mudahan peristiwa ini bukan sekedar antara baik dan tidaknya, tapi ambil hikmah buat diri kami, agar kami sadar bahwa Engkau punya tujuan yang terindah. Maafkan ya Allah. Itu hadirin rahimakumullah berbahagia. Ya, ini namanya a'rad an dzikrillah, orang yang senantiasa menentang. Ya menentangnya itu menentang bukan tidak tahu. Ya meninggalkannya itu bukan tidak tahu, dia tahu. Ini bahaya nih kayak gini. Tahu ada orang miskin tapi nggak peka, gitu ya. Tahu ada anak yatim tapi nggak peka, nggak boleh tuh Pak. Ya nggak boleh. Tahu ada orang lemah tapi kita nggak peduli, nggak boleh.
Sholat kita ini adalah urusan kita dengan Allah, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap orang sholat, cinta terhadap orang yang katakanlah puasa, Allah cinta terhadap orang yang haji, tapi mohon maaf, Allah lebih cinta terhadap seseorang yang bermanfaat buat orang lain. Jadi kita jangan senang dulu, jangan merasa punya prestasi. Kalau kita sholat 5 waktu berjamaah, mohon maaf nih kan kita pengen naikin kelas Pak makom kita. Ya kemudian kita menjaga jamaahnya, cakep itu. Tapi itu untuk pribadi Pak. Tapi eksistensi ketika kita manifestasi nilai sholat itu kan untuk orang lain. Maka dikatakan oleh Allah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat buat orang lain. Subuh-subuh kita udah sedekah, apa aja dah. Bisa tenaga, bisa ilmu, bisa harta. So, yang penting apa yang ada pada diri kita manfaat buat orang lain. Senang Pak gitu. Terus tapi tidak dihargai orang, kan baik. Udah prestasi saya mah biar diterima sama Allah. Terus ternyata katakanlah tidak dianggap nggak ada tenaga kita, seperti tidak diingat, tidak kelihatan. Biarin. Barometer kita ini bukan pengakuan manusia. Biar Allah nanti yang mencatat kebaikan saya. Oh tangguh kalau gitu Pak Hati. Udah mulai tangguh tuh kok nggak goyah. Kenapa masalahnya? Tujuannya asli. Nah udah kayak gitu, ini punya keyakinan nih kayak gitu. Udah hebat kayak gitu tuh. Kebaikan kita, ketulusan kita, padahal kita bantu secara materi, tapi kayaknya nggak kelihatan, orang tuh nggak inget. Manusia mah punya mata cuma 2 biji, hatinya pun 1. Allah itu maha tahu dengan segalanya. Kan biarkan kalau udah saya titipkan pada Allah, Allah juga tetap mencatat dan Allah pasti tahu dan Allah pasti akan memberikan hikmah apa yang saya lakukan. Udah tenang. Jadi nggak mau masukkan makhluk ke dalam kolbu, tidak mau masukkan manusia ke dalam hati, tidak mau masukkan urusan ke dalam hati, tidak mau masukkan antara sukses dan gagal ke dalam hati. Kenapa? Mohon maaf ya Roh, biar hati ini hanya mengabdi kepada Engkau, biar hati itu menyadar kepada Engkau, biar hati kami itu diskusi hanya dengan Engkau, biar hati kami itu curhat dengan Engkau ya Allah. Mulai husuk kalau gitu Pak. Iya, tidak semuanya. Nah kalau kita makan semua masuk Pak. Yang urusan susah masuk, urusan yang senang masuk, urusan yang belum dikerjakan keinginan kita juga masuk. Ya Rob, hamba ini tubuh aja berpakaian pakaian iman. Berada hamba ini dalam masjid ya Allah. Terus kami sujud dan ruku, kadang takbir, tasbih, tahlil, tahmid yang kami lakukan. Ternyata hati kami itu belum itu semua ya Allah. Kenapa? Hati kami hanya merupakan sampah belaka. Kadang khawatir nggak punya, astagfirullah. Senang sesuatu yang sudah kita punya, astagfirullah. Kadang-kadang takut hilang apa yang sudah ada. Ya Rob, Gusti, bagaimana kami akan yakin ketika sakaratul maut menyebut asmamu, berlindung hanya kepadamu, pasrah dan bahagia bersamamu ya Allah. Kalau ternyata kami di dunia nggak bisa, cemas terus, khawatir terus, gelisah terus ya Allah. Dikasih dan punya ada aja saya khawatir. Iya sekarang ada. Gimana nanti kalau sudah tidak ada? Iya sekarang masih kerja gitu pasmatnya. Gimana kalau besok udah nggak kerja? Ya Rob, yang menata jagat raya ini bukan kerjaan, bukan aku, bukan tangan dan kepeangku. Seluruhnya manusia rezeki itu punya Engkau ya Rob, punya Engkau ya Allah. Maafin kalau misalkan kami selama kerja, kami tidak sadar dengan sebuah musyrik. Kenapa saya bisa makan? Kenapa saya bisa sejahtera? Kenapa rumah tangga saya bisa kebeli apapun? Karena saya bekerja. Maafin ya Allah. Bukan. Banyak orang yang kerja juga bangkrut. Banyak orang yang nggak kerja seperti saya, tapi diberikan rezeki. Kenapa? Karena patokannya rezeki itu milik Engkau ya Allah. Maafin ya Allah. Gitu Pak. Maafin ya Allah. Ya. Nah makanya kalau kita punya rezeki, paling tidak Jumatan kita datang paling dulu, itu pahalanya seperti orang berangkat umroh. Yang belum berangkat umroh, minimal kita ketika Jumatan, datanglah yang paling berangkat, yang paling duluan ke masjid, itu pahalanya seperti pahala umroh. Punya duit, punya kesempatan, berangkat. Apa di sana? Ya Rob, kami bukan gak enak, kami bukan karena pengen disebut, kami pengen kelihatan. Enggak ya Allah, saya tutup itu semuanya. Saya pengen berangkat ingin mengadu pada Engkau. Dan kami sadar
ketika kami dari tanah air sampai ke Mekah, tanah suci Mekah Al-Mukarramah, kami bukan bawa pahala, kami bawa banyak dosa. Kami bukan bawa berbagai macam, yakni berbagai macam kelebihan, kemuliaan. Enggak, justru kami akan membawakan sebuah kehinaan, ya Allah. Maka kami mohon ampun, ya Allah. Barangkali ada sujud kami, sujud yang tidak diterima. Ada istighfar yang membuat tidak rontoknya dosa-dosa hamba. Tapi ketika kami sampai di Mekah Al-Mukarramah, di Madinatul Munawwarah, terlebih kami bisa ziarah terhadap Rasulullah kekasihmu, ya Allah, para suhadamu, ya Allah, para sahabat-sahabat Nabi pilihan, keluarga baginda Rasulullah SAW, mudah-mudahan jadi penyebab hamba diampuni, dimaafkan, diterima, bahkan hamba menjadi para kekasihmu, ya Allah. Segitu, Pak. Nanti kalau udah begitu, Bapak akan rasakan bagaimana kita menginjak tanah haram, bagaimana Bapak melihat pemandangan tanah haram, bagaimana Bapak merasakan menghirup udara di sana, bagaimana ketika kita sujud, ketika takbir, ketika kita wudhu, luar biasa, hidup semuanya itu di sana. Yang penting hatinya hidup dari sini, nanti di sana merasakan. Makanya orang-orang yang hatinya hidup, pasti yang disebut dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Jadi merasa betul kita itu berangkat ke sana itu atas panggilan Allah. Dan kami berangkat ini karena semata-mata atas undangan Allah. Hari ini kami bisa melaksanakan, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun karena anugerah Engkau ya Allah. Udah meneteskan air mata, Pak. Tahan tinggal kuat kita, Pak. Anugerah Engkau ya Allah, gitu, Pak. Allah subhanallah. Ya, mudah-mudahan pada berangkat, yang udah berangkat balik lagi, yang belum apa lagi. Amin. Ya, apalagi yang mau berangkat saya diajak, saya senang banget. Ya, Pak, ya. Allahumma sholli alaihi. Talbiyah sebentar ya, mudah-mudahan kita dipanggil sama Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah, kami yang hadir di sini mudah-mudahan bisa merasakan, berserta dan dekat dengan Engkau, apalagi kami diundang ke Baitullah Nikmah. Tidak ada ibadah tempat yang paling indah kecuali Mekah Al-Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan kami diberikan kesempatan kembali, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syari. Nah, kalau udah begini, ya ada bimbingan begini, berangkat haji akan merasakan lebih indahnya di sana. Dan kemudian nggak pernah cukup berapa hari pun di sana. Kenapa? Karena yaitu tadi, merasakan betul hadirnya Allah. Makanya apapun perkumpulan, apapun ketika manusia berkumpul banyak, termasuk kajian, termasuk pengajian, yang penting ngajinya itu menghadirkan kita bertemu, berjumpa dengan Allah. Jadi bukan ketika kita ngaji banyak orang itu senang karena banyaknya. Bukan. Orang-orang yang ngaji sudah yang diberikan ilmunya, ya, arif billah, itu tadi ya, ilmunya ya, ilmu alif billah. Di mana kajian itu, di mana katakanlah pengajian dan nasihat itu mengenalkan kita dengan Allah. Kalau kita sudah dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Pak, izin kita melihat diri ini. Jadi sadar namanya, terbuka. Izin ya Allah, siapa kami, nggak ada apa-apanya kami.
nggak seberapa, nggak punya nilai apa-apa ya Allah, kan gitu Pak. Kalau sudah kita mengatakan bahwa kita izin malu dengan Allah Subhanahu wa taala karena memandang diri nggak ada apa-apa, baru tuh di pintu kesombongan, pintu iri, pintu dengki, termasuk pintu ya supaya kita berbagai macam hal untuk memamerkan diri itu udah mulai tertutup pelan-pelan Pak. Jadi untuk menyebut siapa saya itu udah mulai enggak. Siapa kamu? Kamu tuh nggak ada apa-apa, nggak bicara begitu dah. Astagfirullah. Mudah-mudahan dibisahkan Allah Subhanahu wa taala ya, insyaallah. Nah, itu fungsinya kita a'rad an dzikrillah, menjauhkan segala sesuatu yang memang kita berpaling dari Allah. Kalau bisa kita memenuhi perintah Allah, gitu aja. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Nah ini. Wa nasruhu yaumal qiyamati a'ma, wa nasruhu, dan kami akan kumpulkan kepada mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat itu al-a'ma, yakni dalam keadaan buta. Ini berat lagi. Jadi orang-orang yang senantiasa berpaling dari perintah Allah, maka nanti akan dibutakan di yaumil kiamat. Serem Pak. Jangankan buta akhirat, buta dunia aja repot, Masya Allah. Ya, dan dibutakan itu 3. Dibutakan matanya, ditulikan pendengarannya, termasuk dibutakan mata hatinya. Jadi nggak merasakan apa-apa. Ngeri itu kayak gitu. Makanya kalau kita hidup ini, ya kolbu ini dimelekin, kolbu itu disadarkan, dan nggak ada bisa Pak kalau tanpa nggak zikir tuh nggak bisa Pak. Dan yang kedua nggak bisa sendiri melek itu Pak. Meleknya hati itu kena nurullah itu nggak bisa sendiri, kudu belajar. Dan belajar itu bukan pakai guru, dan gurunya pun harus bersanad. Nggak cuma sekedar baca kitab, ada sanad, gitu. Apa tuh sanad ini? Artinya berarti ini dari gurunya, dari gurunya, ada semua. Sampai kepada siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya ya pintunya ilmu itu dari 2 cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, kebetulan thariqah yang kami lakukan ini dari Sayyidina Hasan, ya terus atau dari Sayyidina Husain bisa. Ini pintu-pintunya. Baru kepada Rasulullah. Terus Sayyidina Ali dulu ya, Fatimatul Zahra pada Rasulullah pada malaikat Jibril. Jibril siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu di antaranya. Itu ya Pak ya. Apa fungsinya sanad? Sanad itu yang menjadikan sebuah hubungan. Mudah-mudahan ketika para guru kita belajar apapun, baca Qur'annya, baca kitabnya, termasuk zikirnya, Allah memberikan kemudahan membuka kolbunya, seperti kita sebagai murid-murid ini dimudahkan hati kita dibuka oleh nurullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah memudahkan hati-hati para guru kita dibukakan hatinya Allah Subhanahu wa taala. Segitu aja. Kalau bahasa gampang melek gitu aja dah. Melek hatinya. Kita ini kan tertutup, maka nggak kurang tertarik. Ibadah kurang minat, zikir nggak suka. Ya. Banyak hal yang kita suka. Kenapa tidak suka? Karena nafsu kita terlalu kuat. Terlalu kuat. Mencintai kepada selain Allah. Kadang-kadang kita memiliki selain Allah. Coba apa kita memiliki selain Allah? Ini kita. Itu terlalu berlebih kita cinta terhadap dunia. Terlalu banyak berpikir kita pengen punya banyak. Terlalu takut kita nggak punya. Terlalu takut kita tidak dihargai. Aduh, sampah semua itu kembali. Terlalu khawatir kita tidak memiliki. Terlalu kita khawatir kita takut kurang. Bahkan kita terlalu takut, kita takut hilang. Ya Allah, ya Allah. Kalau masih muda barangkali kita bisa memperbaiki. Kalau udah tua masih belum bisa, kan sayang kita. Sayang umur kita Pak. Ini hadirin makumullah. Nah ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa nasru yaumal qiyamati a'ma, Allah akan kumpulkan di akhirat itu dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasartani a'ma, qala berkata, siapa? Yaitu tadi orang-orang yang di dunianya dipersempit, dipersulit, di akhiratnya dibutakan. Qala rabbi lima hasartani a'ma, Tuhan, kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, bukankah kami waktu di dunia itu bisa melihat gitu ya. Bisa melihat hijau ranaunya, birunya membentang lautan, indahnya pemandangan. Aku bisa melihat. Kenapa di akhirat ini kami dibutakan? Kata Allah Subhanahu wa taala, dijawab. Jadi orang-orang yang tukang protes itu sampai di akhirat protes, Pak. Qala rabbi lima hasartani a'ma, kenapa Tuhan kami engkau butakan?
Wa qad kuntu basira, bukankah kami di dunia ini bisa melihat? Kata Allah, qala atatka ayatuna fanasitaha. Qala, menjawab Allah Subhanahu wa taala, atatka ayatuna. Jadi aku butakan kamu dengan segala pandanganmu. Kenapa? Karena kamu membutakan ayat-ayat kami. Nggak tertarik. Padahal kata Allah dalam Al-Quran apa di masjid ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau masuk ke hati, Pak, pasti nggak mungkin kita nggak menjawab Allahu Akbar. Kenapa? Allah yang maha besar. Ya Allah, urusan saya ini kecil. Ya Allah, sibuk saya ini kecil. Ya Allah, bisnis saya kecil. Ya Allah, untung saya itu kecil. Ya Allah, saya kemuliaan itu saya itu kecil. Gitu. Hanya Allah yang paling besar. Udah gitu, Pak. Baru kita masuk dalam kalbu kita ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, maafkan kami masih ngurus yang kecil. Maafkan kami ya Allah terus sibuk dengan yang hina. Maafkan ya Allah terpedaya kami dengan sesuatu yang bukan mulia. Maafkan kami ya Allah. Wah, udah kayak gitu, udah terus gitu ya. Nah, itulah salah satu termasuk daripada hati yang melek, terbuka mata hatinya. Gitu ya Pak ya. Subhanallah. Atau kalau begitu bagaimana? Ada jalan dari para masyaikh kita, para guru-guru kita. Salah satunya di Al-Imam Ahmad Asy-Sya'rani mengatakan ada 3 hal yang menjadikan kendaraan kita. Ingat ya Pak ya, ada berapa? Ada 3 hal kendaraan kita agar kita memperbaiki diri. Yang pertama, di sini dikatakan ada 3 hal. Yang pertama kendaraannya adalah takhalli. Kemudian yang kedua tahalli. Dan yang ketiga adalah tajalli. Apa yang maksud dengan takhalli? Takhalli itu yang pertama Pak ya. Takhalli itu seharusnya kita mengkosongkan apa yang ada di dalam qalbu kita. Mengkosongkan apa? Mengkosongkan kepada selain Allah. Itu tadi, senang karena Allah. Berharap karena Allah. Berjuang kita mencarinya Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau gitu kapan cari berasnya, kapan cari duitnya, kapan cari dunianya? Ya saya keluar siang, pagi-pagi, gelap-gelap, ya Rabbana, betul memang saya bekerja, betul saya mendapatkan maisha, tapi ya Rabbana, hakikatnya kenapa kami berjuang, kenapa kami usaha, kenapa kami jauh-jauh gelap-gelap? Kami adalah melaksanakan perintah-Mu, karena di belakang kami ada istri dan anak-anak kami, ya Allah. Salah nggak saya ngomong? Ada istri dan anak-anak kami, ya Allah. Atau dibalik? Karena ada anak dan istri-istri kami, ya Allah. Yang enak yang mana Pak? Astagfirullah. Karena anak dan ada istri-istri di belakang kami, Masya Allah. Yaitu, kenapa? Itu Pak. Dunia itu kalau disenggol dikit aja yang berkaitan nafsu, melek. Betul nggak Pak? Kenapa ketika kita ngaji dicolek masalah itu aja kan? Kenapa masalahnya? Memang ada nafsu itu ikut. Jadi dia menserkat kapan terjadi kesempatan, kapan ada peluang yang kira-kira untuk menggairahkan nafsu. Makanya ketika wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Kata Allah, hei, ini penghujung malam kesempatan manusia tahajud. Nggak tertarik. Tapi ketika pasar akan menjanjikan sebuah keuntungan, nggak ada orang ngantuk di pasar. Betul apa tidak? Jawabannya apa? Karena sesuai dengan hawa nafsu. Nah kita ini kapan ngikutin nafsu terus? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Makanya solusinya salah satu diantaranya adalah kita belajar kepada makom takhalli, mengkosongkan itu semua. Mengkosongkan ya, sifat baik itu milik Allah. Ya, mananya mengkosongkan apa? Mengkosongkan dari sifat-sifat jelek. Selalu menyangka jelek, selalu kita kufur, selalu kita dengki. Kosongkan tuh sifat-sifat yang jelek. Jadi takhalli itu adalah mengkosongkan dari sifat-sifat ya sayiat ataupun yang jelek-jelek. Pelajari sama kita ya Allah. Betapa mudah kita menganggap rendah orang. Betapa mudah kita menganggap orang itu bodoh. Ya Allah. Betapa mudah orang itu kita anggap rendah. Betapa mudah kita menganggap orang itu nggak ada apa-apanya. Astagfirullah. Betapa saya merasa bahwa saya itu dibanding dia itu lebih prestasi saya. Nggak boleh tuh Pak, walaupun dalam hati. Istighfar Pak. Jangan diem aja. Ntar lama-lama kalau maksiat yang kita lakukan kita nggak merasa dosa, itu hati kita jadi qaswah.
Ya, jadi apa? Jadi keras. Nggak boleh walaupun dalam hati buru-buru istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Pak, untung dalam agama itu hebatnya Pak. Orang kalau misalkan maksiat baru dalam niat itu belum dihapus, belum dicatat. Tapi dalam kebaikan, ya Allah saya pengen sedekah. Kemudian nanti kalau punya rezeki saya pengen katakan berangkat umroh, belum berangkat udah dicatat. Saya pengen memberi, belum diberi udah dicatat. Tapi, nah ini adilnya Allah nih, kita harus bersyukur. Ketika maksiat dalam hati kita, kita sudah ucapkan, belum kita kerjakan, belum Allah catat. Tuh, kira-kira Allah tuh sayang apa benci terhadap kita? Sayang banget. Biar tahu bahwa Allah tuh sayang pada kita. Biar sadar bahwa Allah tuh cinta terhadap kita. Gitu ya Pak ya? Biar tahu bahwa Allah tuh sayang, cinta, dedehnya itu bahasa Inggrisnya itu. Ya, dedehnya sayang, Allah tuh terhadap kita. Harus seperti itu Pak. Harus tahu, kalau kita udah menyimpan bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah itu Maha Lembut, Allah itu Maha Pasti, Allah itu Maha Mendengar dan sebagainya. Ya Rob, kenapa itu semua kita tidak muncul? Bahwa Allah itu punya tujuan yang terbaik, Allah itu sayang, Allah itu mau mendidik yang terbaik buat diri kita, karena kita terlalu cinta, terlalu kuat. Makanya punten hadirin berbahagia. Kita itu namanya ibadah, sholatnya Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, kita zikir, kita doa. Itu rata-rata terkuat. Kita itu menanti sesuatu yang belum kita dapat. Ya Allah, saya pengen punya modal buat usaha. Intinya mah duit. Terus kemudian ya Allah, saya minta. Ya Allah, saya berharap. Ya Allah, kapan saya diberi? Ya Allah, kapan saya dikabul? Jadi sholatnya, sujudnya, doanya. Itu yang terkuat. Kita tuh minta dunianya. Dengan Allahnya tuh gak butuh. Ya Rob, ya Rob. Bukankah ibadah kita yang bodoh kalau demikian? Silahkan ya Allah minta apapun, memang itu syariatnya dunia. Tapi ya Rabbana, Engkau yang maha menatap lagi maha bijaksana, kami minta keridhaan-Mu ya Allah. Aku tahu, aku sadar ya Allah. Allah nggak memberikan hari ini apa yang kami minta. Aku minta duit hari ini, tahu-tahu kau ternyata Engkau kasih sehat. Aku minta sehat, ternyata Engkau kasih ilmu manfaat. Jadi antara aku taunya aku tentang aku, antara engkau taunya tentang aku, pasti engkau lebih tahu tentang aku daripada daripada aku tentang aku. Benar nggak ngomong? Benar nggak Pak? Allah itu lebih tahu aku daripada aku. Allah itu lebih tahu tentang aku daripada aku. Benar Pak? Benar ya? Allah itu lebih tahu tentang aku daripada aku tentang diriku sendiri. Kenapa? Karena aku tuh hambamu, ciptaanmu, anugerahmu, kan gitu. Nah ini Allah berbahagia. Nah yang kedua, tadi kan kita mengkosongkan dari sifat sayiat jelek. Jangan tuh jangan ditanam lagi di kalbu kita. Yang khawatir, dengki, sombong, pamer. Udah keluarin. Setiap itu muncul istighfar buru-buru. Astagfirullahaladzim. Bagaimana kalau ngelihat misalkan ada perempuan cakep. Ya hasrat memiliki sih tidak, cuma kayaknya seneng, cakep itu orang. Rambutnya seperti apa yang saya bayangkan. Tinggi badannya memang itu seperti itu idaman. Mancungnya, hidungnya itu menjadikan standarisasi yang saya senang. Terus kemudian senyumnya, itu gimana Pak kalau masuk ke dalam hati? Ya itu juga istighfar. Ya kita kan normal, wajar laki-laki ketika melihat begitu. Astagfirullahaladzim. Cuma mohon maaf buru-buru tuh Pak. Buru-buru. Kalau nanti Bapak nggak istighfar, masuk ke dalam kolbu, di penjara itu mereka orang yang udah kemana, orang yang belum tentu urusan dengan kita, belum ketemu lagi, tapi ternyata mereka bersemayam di hati kita. Nah ini juga mengganggu kehusuan kita. Aduh itu orang, diobrolkan lagi Pak. Kemarin waktu saya kerja, ternyata ada sales masuk, orangnya cakep banget itu, Masya Allah, kayaknya tuh pilihan saya semua kayak gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Buru-buru istighfar Pak Asmat ya. Dan memang kita normal, walaupun mau tua juga tetap aja. Melihat yang muda itu kira-kira merem apa melek? Melek apa merem? Ada yang bilang ya merem, melek pasti. Ya jadi wadah-wadah nafsu itu tetap kuat Pak. Jadi kapan kita ngerubah diri sama kita? Nggak bisa. Kapan kita akan lebih baik hari ini daripada kata hari besok lebih baik daripada hari ini? Nggak bisa. Kalau nggak betul-betul kita minta sama Allah, ya
yakin Allah itu yang akan memisahkan kita, lantas kita mintanya dengan Allah yakin. Betul-betul istiqomah yang kita lakukan. Nggak bisa Pak, kita ini. Baru satu hal aja kita udah kalah. Belum nanti sulit, belum nanti urusan orang, belum lagi dengan fitnah. Semua tuh Pak. Nah maka taklim kita kajian kali ini, kita mendidik kolbu kita dalam rangka apa? Jangan salah bermakmum. Jangan salah bermakmum bagaimana maknanya? Kita jangan salah makmum terhadap selain Allah. Gitu. Kenapa? Karena nafsu dengan beribu cara, dengan jutaan cara, bagaimana manusia a'rad an dzikrillah biar berpaling dari Allah gitu Pak. Biarkan mereka. Makanya gini, mohon maaf, apa di dalam kolbunya tergantung apa yang dia suka. Apa yang menjadikan kecintaan kolbunya nanti dia akan sampaikan. Kalau dia sukanya kerja, nanti kerja yang dibicarakan, yang dibanggakan. Kalau dia misalkan katakan punya harta, katakan punya kendaraan, nanti yang keluar itu kendaraan yang diobrolin. Mohon maaf, nah ini yang satu. Kalau dia sukanya lawan jenis ataupun perempuan, nanti akan dibicarakan tentang itu. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau misalkan Bapak katakan, oh orang ini berbicara tentang syukur, bahwa dia merasa dibisahkan, dimampukan, diberi oleh Allah, itulah dalam hatinya itu seperti itu. Makanya Bapak jangan aneh ketika kita ngomong dan bicara kepada orang, dia akan berbicara masalah prestasinya, keunggulannya, kehebatannya, dan kelebihannya, segala tentang prestasi dunianya. Kenapa? Itulah dalam kolbunya, itu yang dia makmumkan, itulah isi hatinya. Nah kita nggak pengen seperti itu, kita pengen belajar, isi hati kita hanya Allah, kita Allah. Jadi yang kedua adalah setelah takhalli, yakni tahalli. Apa itu kendaraan atau makom yang kedua tahalli itu? Kalau tadi mengkosongkan, justru kalau ini harus memasukkan yang banyak. Apa? Sifat-sifat Allah. Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Rahman, Rahim, Aziz, Ghaffar, ya Halim, ya Salim, ya Qawi, ya Qahar. Itu sifat-sifat baiknya Allah itu dimunculkan. Misalkan begini, ya Allah, gitu ya. Dari dulu sampai sekarang saya pernah mengalami kekhawatiran. Misalkan sembako mahal, harganya makin naik, kadang-kadang masuk ke hati, lapor ke kepala, ya Allah, rasanya kekhawatiran, kecemasan itu datang. Tapi ya Rabbana, dari kecil sampai tua begini, sembako mahal kayak apapun, saya nggak pernah nasi saya harus diganti dengan jagung. Nasi saya makan nasi nggak pernah, yakni diganti dengan ubi kecuali saya sakit, ya kan? Karena diabetes harus dikurangi karbohidratnya, sebagainya. Ingat juga nih, yang punya penyakit lahiriah itu nggak usah takut. Tidak pernah ada penjelasan di dalam Al-Quran gara-gara diabetes masuk neraka, nggak ada. Gara-gara darah tinggi masuk neraka, nggak ada. Gara-gara mereka katakanlah mempunyai kolesterol masuk neraka, nggak ada. Yang menyebabkan manusia masuk neraka karena penyakit hati, Pak. Tuh, itu apa ya? Yang menyebabkan bukan penyakit lahiriah, tapi yang justru menyebabkan masuk neraka penyakit batinnya. Hatinya dengki itu tadi, sombong itu tadi, irinya dan sebagainya, pamernya. Nah itulah penyakit-penyakit itu yang membuat mereka masuk neraka. Penyakit batinnya lahiriah mah enggak usah khawatir. Ya, itu salah satunya. Baik, jadi makom yang kedua adalah tahalli, justru mereka memenuhi sifat baiknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya dalam ulama-ulama mengatakan salah satu diantaranya supaya manusia menghadirkan sifat baik Allah harus belajar yang disebut dengan sifat ma'rifatullah fil af'al. Mengenal Allah dengan sifatullah, dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini. Allah itu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih lagi Maha penyayang. Mohon maaf Pak. Ketika kita sadar bahwa Allah itu yang Maha pengasih Maha penyayang, kita itu harus tumbuh bahwa Allah itu yang menghidupkan saya. Ya Allah, berapa banyak hari ini orang tidur, dia bangun nggak kuat bangun. Atau dia sakit. Bahkan dia tidak ada yang tertolong. Saya malah alhamdulillah tidur malam nyenyak. Napas saya tidak tersendat. Kaki saya bisa melangkah. Mulut saya bisa berkata. Kaki saya diizinkan bisa ke masjid. Gusti, terlalu banyak Allah memberikan yang terbaik buat saya ya Allah. Nah ini Pak. Jadi Bapak sadar, Bapak yakin bahwa Allah itulah yang memisahkan kita. Nah itu namanya termasuk kita
menghadirkan sifat baik Allah pada diri kita. Dan mohon maaf ya, tidak akan hadir sifat baik Allah kalau kita menghadirkan sifat baik diri kita. Contoh, kayaknya saya sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Sunnah biasa, sedekah always, tahajud lebih banyak saya kerjakan daripada enggak. Kayaknya saya udah orang baik. Umroh sudah, haji berkali-kali. Kayaknya kalau dinilai, kalau mau dikumpulkan antara dosa dengan pahala, kayaknya saya banyak pahalanya. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi namanya ra'yul hasanat, memandang diri itu baik, nggak boleh. Kenapa? Tadi, kalau kita tadi sudah belajar yang disebut tadi, ya, kita takhalli, kita belajar mengkosongkan, ya kan, sifat jeleknya makhluk atau kita. Terus yang kedua, kita masuk kepada tahalli, kita justru banyak memenuhi sifat baiknya Allah. Nggak bakalan kita sempat tahu tentang prestasi kita, baiknya kita. Nyanjung diri kita gitu nggak bisa, nggak bakalan. Kenapa? Menyanjung Allah itu lebih kuat. Ketika Bapak dan kita semua sudah bisa menyanjung baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pertanda bahwa Allah mendekat atau bahwa kita sudah didekatkan sama Allah. Dan satu hal, bahwa Allah sudah mulai memilih kita. Itu indah, Pak. Kenapa? Karena Bapak pilihannya, sanjungannya mutlak penuh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nggak ada makhluk di situ. Mulailah Bapak perlahan-lahan ya, perlahan-lahan yang tadinya kita makom, kita awam, mulai masuk kepada makomnya khos. Artinya memilih. Maka ngobrol seperti ini harus sering sesama kawan-kawan yang sama-sama ngaji. Ada diskusi, ada musyawarah, ya, apalagi dengan guru, ada obrolan, ada curhatan antara kita, gitu ya. Kenapa? Karena setelah taklim seperti ini, kajian gini, ini kolbu kita punya pengalaman beda-beda. Tapi insya Allah yang baik. Dan nanti biasanya, ya kan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala disetel, karena udah diberikan ilmu, ada barokahnya ilmu, disitulah hati juga disetel lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti punya kolbu, punya pengalaman yang nggak pernah dialami. Nah itu tanyakannya jangan kepada orang sembarangan, kemana saja. Tanyakan kepada yang mengajari ilmu ini, gitu ya. Gitu tuh salah satunya diantaranya. Nah makanya semalam saya haul bapak saya yang 1 tahun di daerah Karawang. Adik saya ternyata curhat pada saya. Kebetulan istrinya itu kurang sehat, mau dioperasi ke rumah sakit. Nah, ceritanya begini, biarin katanya abang yang satu mah nggak saya kasih tahu, yang lain bisa tahu, biar nggak apa-apa. Subhanallah, dia bilang begitu. Ketika saya tidur malam, sebelum saya pergi ke rumah sakit, sebelum saya tahajud, dia bilang, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya malah ketemu sama abang, diceritakan begitu. Apa ceritanya? Saya dipanggil, namanya kan Ujang Rahmat. Jang, kadia, naon wah? Itu acara maulid baca Quran. Wah, tuh bisa. Baca, ayo maju. Tuh bisa, Pak. Kayak dia bisa. Ntar juga bisa, ayo maju. Subhanallah, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata bisa. Naon wah? Kok seperti itu? Iya. Jadi yang pertama, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kamu itu kondisi sesuatu yang nggak mungkinnya terlalu kuat. Istri sakit, harus dioperasi, kemudian ternyata kamu banyak hal yang katakanlah di hati kami itu kekhawatiran, terus kemudian ketakutan, kemungkinan isyarat kamu suruh ngaji, padahal kamu kalau ngaji biasa bisa, kalau qori nggak bisa. Kamu ayo baca Quran tuh maulid, udah ditunggu. Nggak bisa, wah. Ayo buru-buru berangkat sana. Nanti nggak bisa. Artinya apa? Sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Sesuatu yang katakan kita berat, siapa tahu diganti jadi ringan. Sesuatu yang tidak ada kemungkinan menjadi ada. Sesuatu yang tidak bisa kemungkinan menjadi bisa. Itulah Allah. Gitu. Pertanyaan yang kedua, kenapa isyarahnya lewat saya? Gitu. Itu rahasia zikir. Rahasia zikir karena pernah dibimbing zikir ya seperti itu adik saya. Subhanallah. Jadi batinnya sama batinnya itu bisa ketemu, Pak. Batinnya sama batinnya. Cuma satu, kalau ke mereka takziman, wahtiraman, wal kiraman. Kalau kita punya rasa
menghormati kepada ilmu, ya, kita memuliakan terhadap ilmu, dan kita tetap menjaga menghormati terhadap ilmu. Kalau songong, mohon maaf, kalau kita nggak ada rasa untuk memiliki, apalagi menghormati, menjaga, memelihara terhadap ilmu, nggak bisa. Karena orang belajar itu tidak satu-satunya cukup cerdas, nggak bisa. Orang itu bisa, orang itu mampu, orang itu sukses, nggak satu-satunya karena dia cerdas, tapi keberkahan ilmu. Bapak pernah mendengar Syekh Abdul Qadir Jailani kan punya murid. Intinya ternyata si murid tersebut tuh pernah diajak makan. Rupanya ada murid lain yang dengki. Kata murid yang lain itu dia mencari celah. Kapan saya ini salah? Ada aku, Pak. Anak juga ada, murid juga yang songong sama guru ada, Pak. Tapi yang takzim, yang memuliakan guru juga ada. Singkat kata akhirnya disampaikan kepada anaknya yang benci itu, pada orang tuanya. Bapak, Ibu, ternyata di sekolah ataupun di taklim itu, di pengajian sekolah ini, anak Bapak itu disuruh, diperintah sama guru. Udah begitu ternyata suruh makan bekas. Marahnya kan, karena tidak disortir lagi. Akhirnya apa? Udah, Pak Guru, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, mulai hari ini anak saya angkat, nggak usah belajar sini lagi. Nah, singkat kata begitu. Oh silahkan Pak, kalian silahkan. Terus akhirnya di tengah perjalanan ngobrol sama anaknya. Anaknya sebaliknya menceritakan keluar biasaan dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailaninya. Tercengang dia. Ternyata kabarnya bukan seperti teman yang dengki tadi, tapi justru mengagumkan. Inti katanya seperti itu. Akhirnya apa? Ya sudah kalau begitu aku pulang. Kembali mohon maaf sama Tuan Syekh, aku akan kembalikan anakku akan belajar di sana. Ketika sampai di sana, Assalamualaikum Syekh, Waalaikumsalam. Tuan Syekh, aku mohon maaf, ternyata aku keliru. Oleh karena itu aku mengembalikan putraku untuk belajar bersamamu. Kata Tuan Syekh apa? Mohon maaf aku nggak bisa menerima. Kenapa Tuan Syekh? Bukan aku marah, bukan aku tidak setuju kamu belajar sini, tapi keberkahan ilmumu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberkahan ilmu terhadap anakmu ini sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau keberkahan ilmu sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, berapapun kamu belajar, mohon maaf, mereka tidak akan berpengaruh, tidak akan menjadikan perubahan, tidak menjadikan sebuah kebaikan. Itulah kalau keberkahan ilmu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan songong. Nah, itu salah satunya. Maka kata Sayyidina Ali, waqiru man tata'allamuna minhu. Kalau kamu merasa diajari sama orang yang pernah ngajarimu, ya waqiru, muliakan mereka, gitu ya. Muliakan, tapi mohon maaf, seorang guru, seorang kiai, seorang siapapun jangan memanfaatkan. Ketika mentang-mentang pengen dihargai, muridnya ta'zim, apa aja diminta. Naudzubillahi min dzalik. Kadang-kadang hartanya diminta berlebihan, apalagi sama minta istrimu cakep ya, buat saya ya, nggak boleh. Sembarangan. Makanya guru yang baik itu adalah guru yang tidak membebankan kepada murid-muridnya. Murid yang tahu, murid yang baik adalah murid yang tahu nggak perlu diminta sama gurunya. Kadang-kadang diminta aja susah, mohon maaf jangan ngomong begitu ya. Enggak, ini orang baik semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan ibaratnya begitu, hadirin Allah berbahagia. Udah siang nih. Satu lagi Pak ya. Yang tadi takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Hati-hati tuh. Mahwa tajalli itu adalah ibadah yang merasakan nurullah gitu ya. Cahaya-cahaya Allah itu nampak pada dirinya. Ya Allah, saya melihat kemarin orang tuh malas banget ke masjid. Ternyata dengan cahayamu, dengan cahaya ridhomu, orang itu subhanallah dimudahkan datang ke masjid. Ya Allah, kemarin makoret banget, tidak ada perhatian. Sekarang alhamdulillah ahli sedekah, itu nampak. Jadi Bapak sudah merasakan pertolongan Allah terhadap kebaikan yang manusia lakukan. Di situ nggak pernah, tumben lu ke masjid, nggak ada kata-kata begitu. Tumben sedekah, nggak ada kata gitu. Kenapa? Karena batiniahnya tembus dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Oh, indah. Gitu aja Pak ya. Karena saya lihat keluar itu udah pada terang banget Pak ya. Hadirin rahimakumullah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar milik Allah, yang salah kebodohan saya pribadi, berlindung pada Allah. Mudah-mudahan kita selalu dijaga, dipelihara lahir dan batin, anak-anak kita semua, keturunan kita semua, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin syakirin na'imin hamdan ni'amahu yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li ma'adhim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima biqadrin 'azamati dzatika fi kulli rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liwalidina wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah sabbitna bil iman, sabbitna bil islam, sabbitna bit tauhid, sabbitna bil ma'rifah. Ilahana ya Allah anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna, a'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma khudna min ahli la ilaha illallah kama fatahta min ahli la ilaha illallah. Nas'aluka la ilaha illallah wa bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.